Selamat datang kembali di podcast Amazing Jogja, Leadership and Growth. Di podcast ini kita akan membicarakan kisah-kisah manajerial yang terjadi di sekeliling kota Yogyakarta dan fenomena-fenomena menarik yang akan kita lihat dari perspektif manajemen. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya, kita selalu membuka kesempatan untuk yang mau mengirimkan atau menyarankan siapa aja ini atau fenomena apa yang menarik untuk kita bahas di dalam podcast ini. Dan salah satu yang mengirimkan kepada kami ucapkan terima kasih, itu menanyakan kenapa Pasar Beringharjo sekarang sepi. Lalu bagaimana dengan nasib pedagang di sana? Wah, ini satu pertanyaan yang menarik dan kita sudah menghadirkan satu narasumber yang kompeten di bidangnya karena beliau ini adalah salah satu pedagang di Pasar Beringharjo. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Susandoyo SSI. Wih, selamat pagi. Selamat siang Mas Sus. Iya, selamat siang Mas. Iya, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mantap. Iya. Bukan hanya Mas Sus yang kita datangkan, tapi di samping Mas Sus ada seorang akademisi yang akan dengan senang hati membedah persoalan ini dari perspektif keilmuan manajemen. Ibu Mayang Palupi, selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih kedatangannya. Sama-sama. Kita mulai diskusi dengan pertanyaan pasar sepi berarti pedagang pasti nggak jualan. Bener nggak Mas statement itu? Oh, ada kalanya benar tapi banyak yang nggak benernya sih Mas kayak gitu. Nji. Berarti sekalipun pasarnya sepi, transaksi terjadi? Iya. Jadi kalau yang kita lihat kan pasar sekarang sepi ya Mas. Iya. Bahkan cenderung sangat sepi. Betul. Tapi di saat sepi itu kan banyak pedagang termasuk kami juga mikir Mas, gimana caranya pasar itu sepi tapi penghasilan tetap ada. Walaupun pasar sepi tapi bisnis harus tetap berjalan. Nah, kita mikir dari situ Mas. Mungkin enggak hanya dari saya, teman-teman yang lain juga mungkin melakukan hal yang itu Mas. Jadi karena pasar sepi, kita mikir jadi ada alternatif lain supaya bisnis itu tetap berjalan. Seperti itu Mas. Perubahannya sejak kapan sih Mas? Yang dirasakan secara pasti pas Covid itu Mas. Jadi perilaku terutama di Beringharjo nggih, di Beringharjo yang perlu pemirsa juga tahu bahwa perilaku sekarang itu kan 2019 ke atas itu masih ramai pasar Beringharjo. Yeah. Terus 2019 ada Covid itu, saking sepinya bahkan sempat diminta tutup selama 1,5 bulan, kita nggak boleh jualan. Wow. Nah kayak gitu. Nah itu momen yang terberat buat saya dan teman-teman sebagai pedagang di Beringharjo waktu itu. Tapi kan nggak mungkin namanya kita hidup nggak ada penghasilan, terus kita harus berdiam diri. Nah makanya daripada kita itu hanya duduk diam, kita berpikir. Dengan kalau di kami saya kan usahain di Vivas Badik itu kan dari tim yang ada kita berembuk dulu. Yeah. Ini pasarnya kok sepi. Nah, tapi bisnis harus berjalan. Yeah. Nah, waktu itu kita kumpul-kumpulkan untuk info dan segala macam ya. Dari tentunya juga dari teman-teman pedagang yang lain, juga dari kita juga searching di internet juga waktu itu. Nah, kita ternyata menemukan satu pola bahwa alur uang itu akan bergeser sebenarnya. Jadi bukan karena uang nggak masuk, tapi hanya alurnya aja yang bergeser. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi bukan uangnya nggak ada lagi, uangnya ada cuma shifting ya? Betul. Jadi cenderung orang beli itu kalau dulu kan kalau mau belanja barang itu kan larinya ke pasar kayak gitu. Nah, setelah COVID datang itu kan orang cenderung di rumah kan waktu itu. Nah, tapi kan sebagai pedagang juga gimana caranya menyampaikan barang itu ke rumah. Nah, waktu itu yang paling banyak memang via ojol karena kita belum mengenal marketplace dan lain-lainnya belum kayak gitu. Jadi kalau ada yang butuh barang dan segala macamnya kita kirim pakai ojol itu seperti itu untuk awal-awalnya. Awalnya berarti udah konsumen yang udah kenal ya? Maksudnya udah biasa beli dan ditawari secara pakai WhatsApp atau apa gitu? Betul, Jadi di kita itu karena kita sudah di Beringharjo udah ini masuk tahun ke-15 di situ. Jadi pelanggan kita khusus di Jogja, luar Jogja itu juga udah banyak. Dan setiap pelanggan di kami itu selalu kita list gitu sebagai daftar. Nah ini juga masukan buat teman-teman atau pemirsa bahwa kalau ada konsumen itu kita rekap konsumennya itu. Jadi barang yang dibutuhkan apa, larinya kemana, seperti itu harus ada dokumentasi. Nah itu ternyata bermanfaat banget bahwa nanti kebutuhan pelanggan-pelanggan kita tahu. Jadi kita misalnya kalau saya kan cenderung bahan batik cuman dibuat tas sama dompet. Jadi saya tahu
tas sama dompet yang dimau konsumennya modelnya seperti apa, terus kuantitinya berapa, coraknya seperti apa gitu, berdasarkan dari market yang ada itu. Jadi nggak mikir rumit, cuman yang ada dulu kita kembangin seperti itu sih Mas. Nggih. Berarti dimulai dari kesadaran untuk database konsumen tadi. Betul, nggih, heeh, ngumpulkan Sejak tahun database. berapa, Mas? Data Kalau itu? saya memang saya kan dulu nggih alhamdulillah dikasih rezeki dari untuk belajar. Memang dari dulu senangnya ngotak-atik Mas. Saya itu senangnya ngotak-atik untuk data dan untuk angka dan untuk macam-macam senangnya ngotak-atik. Jadi inspirasinya sebenarnya saya itu 2007 itu kan sebelum di Beringharjo. Kan saya di Beringharjo 2009. Yeah. Nah, 2007 itu marak untuk apa itu salah satu toko retail di Indonesia. Karena ada dua macam itu. Yang Maret-Maret itulah pokoknya. Yeah. Nah, itu kan tapi saya sama temen tuh duduk di situ. Ini aja pengusaha gede kok buka jaringan. Nah, saya tersadarnya dari situ. Jadi kita walaupun bisnis kecil harus punya jaringan. Nah, jaringan itu didapat dari mana? Nah, kita otak-atik lagi jaringan itu dari orang yang belanja barang di tempat kita. Nah, mulanya dari situ sih Mas sebenarnya. Oke. Nggih. Jadi karena data itu lalu muncullah inspirasi waktu Nggih. pandemi terjadi. Betul, nggih. Momennya apa, Mas? Masih ingat nggak? Tiba-tiba mandi atau lagi makan atau malah terjadi transaksi. Kan Nggih. sudah terjadi transaksi berulang baru nyadar, oh iya ya ternyata shifting ini. Betul, nggih. Itu dari mana, Mas? Jadi gini Mas, jadi kan sebelum pandemi itu kita udah berelasi sampai waktu itu sebenarnya titik kita sadar itu ada salah satu buyer kita itu orang Belanda. Orang Belanda itu memang dia udah care ke kita, ke kami terutama ke saya. Kalau ke Indonesia apalagi ke Jogja ngobrolnya bisa lama. Nah dia kan ada pandemi itu dia bilang, Mas ini order saya kan banyak, tapi kayaknya nggak bisa dikirim. Yeah. Nah bahan-bahan yang ada itu Mas buat untuk masker kain. Padahal waktu itu belum terpikirkan orang buat masker kain. Betul. Seperti itu. Nah, bahan yang sudah kita belanja untuk pengadaan barang yang bayar tersebut kita alihkan ke masker kain. Jadi untuk awal pandemi itu orang belum berpikir produksi masker kain, kita udah puluhan ribu Mas per hari. Wah. Nggih, dari situ ya gitu. Ya, tapi itu ya karena ada jaringan tadi. Ya. Karena ada jaringan itu kan juga kalau misalnya saya kenal sama Bu Mayang seperti itu, kalau udah baik kan nggak mungkin lah teman baik kita mau sengsara ibaratnya nggak dikasih tahu kayak gitu. Jadi bagusnya jaringan nanti di situ itunya Mas sebenarnya kayak gitu. Baik. Nggih. Jadi inovasi itu muncul karena praktek satu, Betul, dua Ji. jaringan Betul, ya, memberi Ji. informasi Nggih. kepada Masus untuk coba bikin masker kain. Mm-mm. Dan yang ketiga saya pikir berarti ada kesiapan juga karena ternyata langsung bisa produksi Betul, Ji. dan kan apakah ada workshopnya kan bahan toh Mas biasanya Betul, dijual. Ji. Nah Iya. terus bagaimana membangun workshop dalam waktu singkat itu? Sebenarnya gini Mas, jadi kan ya, alhamdulillah puji syukur di kita itu workshop itu udah ada sejak tahun 2012. Jadi kita mulai 2009 itu sampai 2012 itu masih ambil di tempat orang lain kayak gitu. Cuman yang perlu kita semua tahu itu kelemahan kalau kita pesen di tempat lain itu pertama kualitas. Pasti kualitasnya kalau misalnya doyak-oyak itu kita tahu sendiri kalau namanya pekerjaan doyak-oyak itu pasti hasilnya kurang bagus. Nah itu akan kurang bagus untuk konsumen. Kedua waktu. Wah bisa bikin stres Mas kalau untuk waktu itu. Kita misalnya janjian sama buyer misalnya tanggal 15 itu mudurnya enggaknya 1-2 hari. Bisa minggu-mingguan kayak gitu. Yeah. Nah dari situ nanti kan kita berpikir kalau kita terus terang kayak gini nggak bisa. Nah ini mungkin juga bisa buat inspirasi buat teman-teman bahwa kalau usaha itu nanti apa problem kita gitu kita penyelesaiannya seperti apa. Ya. Jadi justru malah ke penyelesaiannya itu sih Mas sebenarnya. Jadi dari situ kita itu ya alhamdulillah 2019 itu karena kita unit produksi udah berjalan sekitar 7 tahun Mas. Jadinya udah lumayan settle lah seperti itu. Ya. Saya melihat berarti ada kesempatan ketemu Ji. dengan kesiapan. Betul. Maka jadilah itu. Ji. Tapi sejauh yang Mas Sus tahu, Vivas Batik tampil Ji. sebagai pemenang. Ji. Bisa survive bahkan growth gitu. Ji. Bagaimana dengan teman-teman pebisnis lain? Ada yang tutup nggak karena pandemi terus kolaps nggak bisa bangkit lagi? Oh Ji. Nggak banyak Mas. Jadi teman-teman yang collab itu banyak. Jadi datang ke tempat kita. Makanya selama Covid itu kita buat semacam kayak apa itu macam ruang diskusi. Jadi diskusi gratis di Vivas Batik. Jadi banyak banget yang datang. Jadi teman-teman yang waktu itu tidak ada penghasilan bisa datang ke tempat kita ajarin gimana caranya dapat uang di masa pandemi. Salah satunya jualan APD itu, termasuk masker kain dan lain-lainnya. Kita jualnya white label, jadi kita nggak menonjolkan diri kita, tapi biar teman-teman juga dapat hasil dari situ.
Oh. Sebenarnya berat banget Mas, nggak hanya teman-teman di Beringharjo aja sih. Ada saudara kanan kita itu malah pabrik Mas. Itu karyawannya puluhan ribu. Itu harus menutup salah satu pabrik sekitar waktu itu 7.000 atau 8.000 pegawai. Dia sampai nangis telepon itu. Jadi bukan masalah uangnya, tapi pegawai-pegawai yang ikut di situ bahkan udah belasan tahun Ibu, udah belasan tahun ikut. Dia sampai menangis untuk menyampaikan info itu seperti itu. Tapi khususnya di teman-teman di Beringharjo, teman-teman kita kan juga ada WhatsApp-an kayak gitu. Misalnya lagi apa Bu, lagi apa Pak, ini lagi nggak baik lagi gini, ya datang ke Vivas kayak gitu. Kita bisa diskusi dan kita pure murni untuk bantu teman-teman. Nah justru mungkin Vivas ini berdiri sampai sekarang dan mungkin sekarang berkembang lebih jauh karena doa teman-teman yang mungkin waktu itu pernah kita tolong atau kita ajak sharing seperti itu. Waduh, luar Kayak biasa. Dalam perubahan itu selalu ada yang dikorbankan. Ada ego, mungkin bukan sesuatu yang kelihatan, tapi persoalan ego. Wong tadinya jualannya caranya begini, modelnya begini, produknya begini, tiba-tiba berubah. Ya ada yang bikin APD, bikin masker, bikin. Dalam proses adaptasi COVID itu, apa yang dikorbankan? Kalau di kita sebenarnya tim offline Mas. Jadi tim offline itu kan dulu namanya kita di Beringharjo ada 7 outlet waktu itu. Untuk jaga 7 outlet itu kan juga yang jaga juga banyak gitu, ada beberapa orang. Kita harus korbankan. Nah, kita kasih tahu ke teman-teman ibaratnya SPG-nya lah. Ini untuk toko memang tutup sementara waktu. Jadi dialihkan ke unit produksi. Kalau jenengan mau ke unit produksi ya kita bisa gaji. Tapi kalau enggak ini kalau toko waktu itu kan dibatasin jam kerjanya cuma kalau nggak salah berapa ya 4 atau 5 jam aja sih Mas. Jadi gajinya juga otomatis juga ada pengurangan. Jadi kayak gitu. Yang dikorbankan teman-teman yang biasa di offline sih Mas sebenarnya. Baik. Kalau di kita gitu. Kalau melihat ke masa lalu, kita throwback gitu. Terus ada keputusan apa yang Masus dan teman-teman bikin yang tidak disesali? Artinya adalah ini satu keputusan besar yang untung atau malah berasa bersyukur untung waktu itu kita ambil keputusan itu untuk kemudian berubah. Itu apa Mas? Ada nggak? Jadi gini, kita itu ada momen, salah satu momen kita itu mendirikan asosiasi setingkatnya udah di IY Mas. Jadi itu didapat itu karena menurunkan ego masing-masing. Kalau mungkin sebelum COVID itu kan orang, ini karena usahaku jalan, kadang saya sama jenengan kenal di jalan aja, boro-boro misalnya bisa nyelempet atau gimana, lah nggak kenal kan bisa. Tapi setelah COVID itu kan mau tidak mau kita kolaborasi Mas. Nah justru keputusan kita ambil untuk kolaborasi bareng-bareng itu yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan di COVID itu kita pernah ada asosiasi anggota yang sekitar 20 orang itu satu kali PO itu bisa sampai nilainya miliaran Mas waktu itu. Jadi di COVID makanya dengan kita menurunkan ego yang tadi Mas yang bicara ego bahwa kita itu usaha bisa dengan tim kita, ternyata enggak. Nah itu barengan teman-teman dan timnya teman-teman kita itu malah dapat order yang menurut kami besar waktu itu seperti itu. Dan itu alhamdulillah silaturahmi berjalan sampai sekarang. Jadi kalau sekarang untuk order misalnya banyak sedikit atau model kayak gimana macamnya kayak gimana itu cenderung teratasi kayak gitu. Itu tadi yang tidak disesali. Kalau yang disesali dari apa yang dilakukan atau keputusan yang waktu itu diambil, aduh kok begini. Seandainya bisa diputar lagi saya nggak mau ngambil keputusan itu. Ada nggak Mas? Ada sih Mas, cuman kalau misalnya disampaikan di sini nggak apa-apa ya. Ya kalau tidak mendiskreditkan pihak lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja. Jadi gini, jadi waktu itu untuk kita itu kan untuk pegawai pas sebelum kita dapat order, sebelum jalannya kan kalau misalnya waktu itu drop sampai di angka 90% Mas. 90% untuk awal-awalnya sebelum kita nemu yang saya bicarakan di depan tadi, itu kan kita ibaratnya memberhentikan orang itu kan yaitu tadi seperti teman tuh tadi nggak tega gitu. Di saya itu yang disesali juga waktu itu ngambil keputusannya karena seadanya apa yang punya kita, ada barang, ada apa gitu dijual untuk itu. Sebenarnya yang itu nggak begitu, yang begitu disesali karena itu kurang, ada kucuran kredit kita ambil. Nah justru karena ada kucuran kredit itu karena ada beban bunga di situ. Nah ini nanti bisa juga buat pembelajaran saya sendiri dan teman-teman yang lain bahwa kredit itu harus benar-benar kita proyeksikan. Jadi kalau nggak kita proyeksikan akan ibaratnya memberatkan kita juga. Nah itu sebenarnya di situ itu Mas. Jadi krisis itu kalau tenggelam jangan sembarangan asal pegang, asal tarik betul, gitu. Nanti begitu udah sampai
keluar, ya ternyata Betul. narik sesuatu yang membebani. Iya. Oke. Wah, ini menarik nih. Jadi Iya. bagaimana krisis terjadi, Mm-mm. terus bisa survive, ada adaptasi di situ. Mm-mm. Tapi ada momen yang paling berat, ada momen ketap-ketip gitu. Momen paling berat itu apa, Mas? Di sepanjang perjalanan itu. Momen paling berat itu sebenarnya nggak ada pekerjaan sama sekali sih, Mas. Jadi, padahal harus memelihara berapa orang? Iya, waktu itu sekitar 70-an orang, Mas. Nggih. Kalau kita untuk gaji karyawan dan lain-lain udah di angka ratusan lah. Kayak gitu. Jadi udah lumayan dan itu kan kalau nggak ada penghasilan sama sekali kan uang dari mana gitu. Soalnya kan waktu itu memang ada, kita pecah jadi dua, Mas. Jadi satu yang sistem bulanan, satu yang borongan. Kalau borongan kita nggak begitu mikir, tapi yang bulanan itu kan yang penting mereka masuk. Iya, betul. Yang penting masuk, waktunya istirahat, waktunya pulang. Nah, mereka kan di tanggal tertentu pokoknya gaji saya itu harus dibayarkan seperti itu. Nah, itu yang momen yang ibaratnya paling berat di situ itu, Mas. Kalau ada orang yang mengalami hal yang sama, seperti yang Mas alami, krisis yang berat itu, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Diam sejenak, Mas, sebenarnya. Kontemplasi. Diam sejenak. Diam sejenak. Setelah diam sejenak terus berpikir, Mas. Jadi berpikir. Nah, setelah dengan berpikir, jernih ya. Ya, yang pastinya dengan jernih. Dan orang punya cara sendiri-sendiri untuk berpikir jernih, Mas. Ada yang diam itu benar-benar diam, ada diam itu mendengarkan musik, ada diam itu sambil makan. Diam itu enggak posisi benar-benar diam, fisik kita diam enggak. Jadi diam secara untuk menenangkan pikiran dan hati kita, sebenarnya di situ itu. Cari inner peace. Yes, kalau Mas Sus diamnya apa waktu itu? Saya cenderung di kamar nyetel musik gitu, Mas. Pelan tapi. Oh, di kamar bakar sampah gitu. Asapnya kemana-mana. Oke. Ibu Mayang, dari perspektif manajemen, kalau kita lihat kasus yang dialami Mas Sus, bagaimana dia menghadapi tekanan ketika pandemi tiba dan bagaimana itu survive, itu kunci keberhasilan kebangkitan bisnisnya dan juga Mas Sus itu apa secara keilmuan? Jadi kalau tadi kita berbicara konteksnya ke Pak Sus ya, kita kan melihat bagaimana Pak Sus itu menghadapi satu perubahan. Ya. Nah, ketika kalau misalnya kita ibaratkan itu adalah satu kapal layar gitu kan ya. Artinya kan ketika ada perubahan angin, kekuatan, arah, maka kemudian pelayar itu harus menyesuaikan kan seperti itu. Ya. Nah, sama halnya dengan Pak Sus seperti itu. Pak Sus kemudian harus mencari cara bagaimana saya harus kemudian melakukan adaptasi. Nah, kuncinya di sini kan adalah fleksibilitas dan adaptasi. Ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan adaptasi, kuncinya adalah kemudian mau berubah kan gitu. Artinya kita berbicara tentang mindset kan gitu, Mas. Nah, ketika kemudian kita berbicara tentang mindset, maka kemudian biasanya PR-nya adalah bagaimana agar orang itu kemudian mau menerima perubahan tersebut. Karena biasanya PR terberatnya itu adalah berubahnya itu gitu. Ya, karena kan sudah artinya udah nyaman gitu kan ya. Misalnya kasusnya Pak Sus misalnya udah di zona nyaman nih Pak Sus, sudah produksinya sudah diekspor, tapi kemudian tiba-tiba terjadi Covid gitu kan. Nah, kemudian orderan kemudian menurun kan, kemudian harus tadi diam sejenak, kemudian kan harus mencari tahu kemudian apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, kalau kita misalnya berbicara tentang zona nyaman nih Mas, artinya untuk kemudian Pak Sus sampai ke fase sekarang itu kan tidak singkat gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita belajar tentang perubahan, artinya ini ada comfort zone, kemudian dia harus keluar dari situ. Nah, keluar itu kan nggak nyaman, pasti ada rasa takut dulu. Biasanya ada yang namanya fear zone. Ya, ini kan artinya nggak pede dulu, ya kan, nggak yakin nih mampu atau enggak gitu kan ya. Kemudian nggak yakin gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin gini, mendengarkan orang-orang di sekitar yang itu sifatnya negatif. Jadi bukan malah memotivasi, tapi malah dimotivasi kan gitu. Nah, itu yang kemudian harus dihadapi, perjuangannya Pak Sus tuh melewati itu. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian misalnya Pak Sus sudah melewati itu, baru kemudian masuk ke learning zone. Nah, nih mencari tahu cara apa sih yang saya harus kemudian lakukan, pengetahuan apa, skill apa. Kalau tadi Pak Sus berbicara bahwa kemudian kan ada permintaan konsumen yang kemudian arahnya adalah
tidak datang lagi ke Toko. toko Toko, ya. gitu kan, tapi melalui online kan gitu. Ya. Nah, kemudian berarti kan harus belajar nih strategi-strateginya, media sosial mana yang tepat, sesuai dengan pasarnya kan gitu. Nah, kalau sudah baru kemudian masuk ke growth zone. Nah, di growth zone itu kemudian beliau udah mulai membangun tujuannya apa, menetapkan mimpinya ini seperti apa, kan seperti itu. Kemudian sudah yakin ini udah bisa share nih ke rekan-rekan para pelaku UMKM kan seperti ini loh, saya sudah melakukan ini, ayo kita sama-sama misalnya seperti itu. Dan apa namanya, terkait dengan perubahan itu sekarang itu kan sudah kita tidak bisa lepas lagi namanya dengan teknologi kan Mas, Ya, seperti betul. itu. Jadi mau tidak mau ya kita harus beradaptasi dengan teknologi. Dan tidak hanya itu saja, saya kira tadi berbicara tentang misalnya hutang, misalnya finansial gitu kan. Nah, kemudian kan harus apa namanya, harus hati-hati, bijak kan dalam kemudian mengambil keputusan-keputusan terkait dengan arus finansial, arus keuangannya seperti apa, sehingga kemudian apa lebih tertata lagi lah kemudian seperti itu. Ya, Gitu kira-kira. ya. Baik. Tadi disinggung tentang digital. Jadi arus uangnya itu ada, cuman udah beda tempat nih. Betul. Yang tadinya konvensional sekarang ke digital. Iya. Nah, proses paling sulit dari bisnis secara digital ini apa sih Mas? Pernah ketipu nggak? Pernah dirugikan nggak dengan skema pemasaran digital ini? Oh, pernah sih Mas, pernah juga. Jadi kita itu waktu itu kan kalau mau online jualnya di marketplace. Sedangkan saya sendiri pribadi, marketplace itu apa tuh sakjane itu masih bingung. Waktu itu orang bilang marketplace, kita masih waktu itu marketplace-nya kita nggak tahu Mas waktu itu bener. Kita mau beranjak ke online tuh marketplace-nya nggak tahu, baru kita tahu marketplace seperti ini. Nah, sebenarnya ketipu sih, kalau dibilang ketipu ya ketipu, sebenarnya itu enggak juga. Jadi kita itu memang ada beberapa pesanan yang karena barang itu udah dikirim, tapi kita nggak tahu ya barang itu di sana kejual atau enggak. Tapi karena kondisi, jadi secara pribadi beliau sudah mengkonfirmasi bahwa saya belum bisa membayar barang yang dikirim. Nah, itu sampai bertahun-tahun, yang nilainya juga udah lumayan gede Mas, sudah 2 digitan udah lumayan itu. Jadi tapi kan memang kita namanya juga belajar ya. Iya, belajar dari situ. Makanya dari situ kita terus dapat ibaratnya ilmu lagi bahwa kita paling bagus itu memang beli putus, cash and carry jadinya. Kalau misalnya pesan, kalau untuk DP enggak DP monggo. Tapi kalau mau cetak nama harus pakai DP. Tapi kalau enggak cetak nama kita enggak DP enggak apa-apa. Tapi sebelum barang itu diambil atau berangkat atau dipaketin harus ada pelunasan dulu. Nah, seperti itu. Nah, di situ malah kita bagus Mas. Kita walaupun untung enggak banyak, cuman kalau ada cashnya itu bisa diputar lagi. Nah, di situ itu. Jadi Malah kita perusahaan dapat lebih ilmu. sehat ya. Lebih sehat seperti itu. Dan sekarang Masus berbagi itu ke teman-teman pedagang dan komunitas ini. Ya, alhamdulillah. Jadi memang apa itu komunitas sampai sekarang masih berjalan bagus. Dan ya alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk belajar lagi di tempat Ibu Mayang juga ini sebenarnya. Dosennya dosennya banyak ya gitu. Luar biasa. Masus ada nggak pedagang yang nggak mau berubah, kekeh gitu? Pokoknya saya mau gini aja. Wes gini apa aneh saya terima gitu. Sebenarnya itu hampir semua pedagang mau Mas. Cuman karena keterbatasan sama kemalasan Mas. Nah, ini buat perhatian kita bersama bahwa ngopeni males itu sebenarnya nggak bagus. Bahkan mungkin di agama saya juga mengajarkan nek iso aja males itu. Mungkin di agama lain juga bisa, tapi memang teman-teman tuh kalau misalnya dilanda males itu wis banyak alasan kayak gitu. Sebenarnya secara niat pasti pengen Mas lihat temannya itu juga berkembang juga. Ya alhamdulillah kita itu kalau kirim barang juga bisa dibilang hampir tiap hari kita kirim barang terus. Yang packingan besar-besar kayak gitu juga kita kirim terus seperti itu. Kalau kita sebagai kasarannya itu sebagai sesama manusianya pasti lihat, oh dia kok bisa jalan ya seperti itu. Pasti ada keinginan, cuman karena rasa malasnya untuk belajar terutama Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kalau misalnya nanti udah malas belajar itu akan terputus nanti rezeki yang akan datang gitu. Wah, memutus jalan rezekinya sendiri. Ya? Seperti itu, bisa dibilang seperti itu Mas. Jadi tadi ada proses adaptasi, terus proses penerimaan, termasuk tadi Bu Mayang sampaikan ya, dari mulai tadi ada krisis, ada fear, terus ada
dia kemudian mulai sampai bertumbuh, ya, semua ada prosesnya dan semua dijalanin gitu. Nah kalau Bu Mayang sendiri menilai adaptasi digital untuk para pedagang ini seberapa signifikan Bu sekarang dan seberapa penting? Oke, nah kalau untuk digital, adaptasi terhadap digital itu sangat penting, Mas. Ya. Ya, karena sekarang itu kita itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Sus, sekarang polanya konsumen itu sudah berubah, terutama sejak pasca Covid kan gitu. Mereka sekarang belanja itu lebih lewat online, merasa lebih nyaman lewat online kan seperti itu. Dengan online mereka bisa milih nih kan gitu kan, pilihan produk, pilihan harga yang lebih bersaing kan gitu. Sehingga kemudian mau tidak mau ya pelaku UMKM itu ya kemudian harus mau mengikuti itu gitu. Jadi mereka juga harus belajar bagaimana kemudian agar produk mereka itu kelihatan menarik kan seperti itu. Kemudian apa yang mereka tawarkan itu sesuai dengan apa yang diterima konsumen kan seperti itu. Kemudian juga dari sisi waktunya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian juga pembayaran kan pasti kemudian juga harus mengikuti polanya kira-kira seperti apa gitu. Nah, artinya nanti pelaku UMKM juga akan kemudian menyesuaikan. Oh, ketika menetapkan harga misalnya untuk lewat marketplace seperti ini. Mungkin yang ada yang WA langsung seperti ini kan seperti itu. Jumlah besarannya misalnya untuk grosir seperti ini misalnya seperti itu. Baik. Wow. Ini satu hal yang sangat menarik gitu ya, melihat satu fenomena nyata dan secara konsep manajerial ya dipraktekkan, ya ada ilmunya gitu. Jadi semua sebetulnya bisa dipelajari. Betul. Jadi tidak ada yang beralasan bahwa karena Covid aku tepar, terus nggak bisa bangun lagi, terus menyalahkan keadaan, marah dengan keadaan yang bahkan nggak membawa kemana-mana gitu. Terima kasih sekali Mas Sus, terima kasih sekali Bu Mayang. Poin-poin utama yang kita bahas hari ini adalah yang pertama bahwa perubahan itu harus siap dihadapin, termasuk ketika masuk sekarang sudah growth, pasti nanti ngadepin krisis baru lagi dan pasti harus beradaptasi lagi, harus berubah lagi, men-challenge diri lagi untuk menemukan lagi comfort zone yang berikutnya. Tapi itu pun nggak akan ditinggali lama, akan berubah lagi gitu. Jadi semua akan terus berjalan. Lalu yang kedua kekuatan jaringan tadi ya, Mas Sus sampaikan bahwa ternyata jejaring itu sangat penting, memberi inspirasi, memberi motivasi, jadi mentor, jadi sumber informasi, dan itu sangat penting dalam proses manajerial usahanya. Lalu kesiapan, menurut saya melihat adanya unsur kesiapan dalam bisnis yang sudah dijalani Mas Sus ini. Tidak malas, mau bergerak, mau melakukan sesuatu. Karena kesempatan tanpa kesiapan ya hilang. Tapi ketika kesempatan datang, kesiapan ada, suksesnya terjadi. Dan yang terakhir adalah adanya kolaborasi. Jadi akhirnya para pedagang yang tadi dulu sendiri-sendiri sekarang berkolaborasi dan itu menjadi satu daya yang luar biasa. Dan Bu Mayang tadi sampaikan pentingnya go digital gitu. Berani membuka pasar baru, berani beradaptasi secara digital. Saya melihat ada content creator yang jualan pasir. Dia mengelola toko bangunan. Diwadain, dikotakin, saya heran, tapi ternyata terjadi. Lem yang toko besi itu yang ada di toko besi, padahal toko besi nggak jauh dari rumah kita. Saya sempat kepikir berapa lama yang dibutuhkan orang itu untuk pesanannya datang, tapi ternyata ada orang yang butuh itu. Intinya adalah konsumen itu selalu ada, tapi tempatnya yang mungkin sedang berpindah. Nah, kalau kita tidak bisa mencari di mana konsumen berada, kita akan bilang bahwa sekarang sudah tidak ada konsumen lagi. Padahal konsumennya ada, hanya kita salah tempat aja, karena mereka sudah tidak lagi di sana. Terima kasih sekali lagi Mas Sus, terima kasih sekali Bu Mayang untuk inspirasinya. Dan juga ingat ya, para pemirsa semuanya, kalau mau memberikan input kepada kami, fenomena apa lagi yang menarik untuk kita bahas dalam podcast kita. Kita sangat terbuka, karena itu silahkan kirimkan pesan Anda melalui official account kita, untuk nanti kemudian kita akan cari narasumber yang kompeten di bidangnya. Terima kasih, sekian untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.